Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Syukur alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan ya di mata kuliah pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multiple intelligence ya. Hari ini merupakan hari ke-11 ya, atau minggu ke-11 atau pertemuan ke-11 untuk mata kuliah kita, di mana nanti sisanya kita tinggal kurang lebih 4 pertemuan lagi ya, untuk mencapai target kita bersama, yaitu menghasilkan sebuah media pembelajaran yang ideal, yang bagus, dan juga nanti media pembelajaran yang layak untuk dihakikan gitu. Nah, teman-teman semuanya, hari ini ya merupakan tindak lanjut ya dari minggu kemarin ya, di mana hari ini nanti kita akan mereview, mengkaji ya, membahas ya instrumen-instrumen yang sudah berhasil teman-teman susun begitu ya. Kemarin sudah kita standarisasi ya. Mungkin Pak Arif perlu bacakan lagi ketentuannya ya, bahwa untuk hari ini ya, setiap kelompok membuat 3 instrumen ya, yaitu wawancara, angket, dan observasi. Nah, maka karena ini pengumpulannya via Moka ya, nanti setiap anggota ya wajib untuk mengunggah di akunnya masing-masing ya. Jadi satu file itu berisi wawancara, angket, dan juga observasi. Batas akhir pengumpulannya ya, Mbak Arnum ini nanti mungkin di notulensi aja ya. Nanti notulensinya kita sampaikan di grup konsentrasi. Deadline-nya ya, Pak Arief tidak mematok hari kemarin ya. Kita patok saja hari ini ya, biar semuanya ingat bahwa nanti penerimaan ya, penerimaan instrumennya masih kita tunggu sampai nanti malam pukul 21.00 ya. Jadi kalau hari ini ada yang masih mau menyempurnakan atau mungkin mau dioptimalkan ya, itu silahkan, nanti masih ada batas waktu sampai pukul 21.00 ya. Bagi yang sudah terkirim tidak masalah ya, nanti justru dengan yang sudah terkirim nanti akan kita review, sehingga keuntungannya yang direview itu adalah mereka jadi tahu apa sih yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari instrumen yang sudah dibuat begitu. Nah, kemudian 3 instrumen ya. Kemudian setiap instrumen ya, instrumen wawancara itu ada 3 untuk siswa, guru, dan juga ahli ya. Kemudian instrumen angket ya, itu adalah untuk siswa dan guru ya. Kalau untuk expertnya itu didesain untuk checklist ya. Kemudian jumlah instrumen yang dibuat totalnya ada 8 ya. Setiap instrumen diberikan identitas dan nama media yang sudah dibuat. Jadi nanti penataannya seperti apa nanti kita bahas ya. Desainnya rapi, formatnya Word ya. Kemudian hari ini akan kita bahas. Nah, maka semoga teman-teman semuanya tidak lupa ya untuk ketentuan-ketentuan di atas, sehingga nanti kita bisa mereview bersama-sama. Nah, langsung saja ya, nanti karena kita waktunya sangat terbatas ya, jadi ini akan kita tilik ya. Oh, ini PDF ya, banyak yang PDF yang masuk. Ada beberapa yang PDF. Oke, kita acak saja lah ya. Kita coba ambil satu miliknya kelompok 5 ya. Kita cari yang Word dulu ya.
Oh ya, teman-teman juga jangan lupa presensi ya di Moka ya. Presensinya masih ada kan? Masih ya, oke. Nah, itu silahkan presensi di sana. Kemudian ini kita akan melihat instrumen yang sudah berhasil disusun ya. Share screen. Sudah terlihat teman-teman semua? Sudah ya. Nah, ini adalah milik kelompok 5 ya, Mbak Nia dan juga Mbak Masito, Mbak Eka ya. Di sini sudah ada yang pertama wawancara ya, wawancara. Kemudian wawancara ya. Ini ahli. Kemudian adalah siswa ya, guru. Oke. Kemudian angket ya. Angket ahli ya. Kemarin apa angket ahli diubah menjadi lembar checklist ya. Berubah jadi lembar checklist. Oke, ini beda versi Word atau apa saya nggak tahu ini. Tolong nanti diturunkan ya. Diturunkan itu teman-teman tidak di enter-enter kayak gini ya. Tapi silahkan pakai Ctrl Enter ya. Nah, kayak gitu. Tapi ada di kursornya taruh sini, Ctrl Enter. Nah, nanti turun sendiri. Oke, angkat siswa ada. Angkat guru ada. Oke, lanjutnya adalah lembar observasi kegiatan siswa dan juga lembar observasi kegiatan guru. Oke, secara unsur ini sudah terpenuhi jumlah instrumennya ya. Sekarang akan kita bahas satu per satu ya. Mulai dari pernyataannya, bentuk template-nya ya, dan juga untuk beberapa hal yang lain ya, identitas, judul, dan sebagainya. Nanti akan kita coba bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah instrumen wawancara ya. Wawancara ya, terkait dengan kelayakan. Nah, jadi ini judulnya silahkan kalian sesuaikan dulu untuk mudah proses identifikasinya. Jadi kita kan harus bisa membedakan ya secara cepat antara lembar wawancara yang satu ya dengan lembar wawancara yang lain kan gitu. Maka teman-teman di sini judulnya bisa disesuaikan dengan pedoman wawancara ya untuk expert ya, ahli ya. Untuk ahli atau expert. Nah, kayak gitu. Ini cetak miring nih. Saya lali ngeblok kayak gini. Dedet. No. Nah, expert ya. Jadi ketika kita ini kan langsung bisa diidentifikasi. Nah, begitu juga untuk yang bawahnya ya. Tak edit case kalian Mbak Eka, Mbak Nia ya. Tapi rata kirim. Ini ya. Nah, kayak gini kan ini untuk siswa gitu kan. Untuk siswa. Ya. Kemudian ini untuk guru. Engkau bawahnya menyesuaikan aja ya. Nah, pedoman wawancara. Jadi wawancara itu kan dia
instrumennya itu disebut sebagai pedoman wawancara. Ya, jadi teman-teman semuanya untuk melihatnya harus seperti ini. Nah, pedoman wawancara. Terkait dengan apa? Ya, terkait dengan kelayakan media pembelajaran Melia. Nah, gini. Media lingkaran asyik. Nah, kalau oleh kan aneh ya nanti ya, contoh ini ya. Oleh ahli materi ya, kan? Jadi tidak sesuai ya. Oleh itu jadi yang memvalidasi malah dia ya, tetapi Melia ya. Kelayakan media pembelajaran Melia ya, media lingkaran asyik. Nah, ini yang di bawah juga sama kelayakan, sama-sama dengan kelayakan. Ini tuh, jadi kan sing beda cuma dhuwurnya tok, atasnya saja ya yang beda ya. Nah, kemudian di sini ya pedoman wawancara ya. Nah, di sini kan sudah ada nih istilah ahlinya ya. Jadi kita tinggal tanggalnya, tanggal pelaksanaannya itu kapan, tempatnya di mana. Nah, kemudian namanya bukan nama ahli ya, tetapi nama responden. Nah, gitu. Ini kayak gini ya, merapikannya ya caranya ya. Dikasih tab 1 di atas, di blok di sini. Tab ya. Kemudian loh kok hilang? Nah, kan dia rapi sendiri. Nah, nama responden, profesinya nggak usah ya. Jadi kalau anak SD bingung nanti ditanya namanya. Jadi tanggal, tempat, dan juga nama responden. Ya. Usia boleh, kalau mau ditambahkan silahkan saja, kalau banyak gitu ya. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak masalah sih. Kalau usia tidak jadi hal yang diperkirakan akan mempengaruhi ya. Tapi kalau mempengaruhi ya kalian butuh, ya kalian perlu perlu menambahkan itu gitu ya. Tanggal, tempat, nama responden ya. Kalau ahli mungkin kalau ini tadi apa? Disebutkan oleh profesi. Mungkin bukan profesi ya, tetapi adalah bidang keahlian aja. Apa? Bidang keahlian ya, mungkin ya. Bidang keahlian. Jadi dia menekuni di bidang apa gitu. Nah, tuh. Kalau untuk siswa ya cukup ya ini nama responden juga. Karena dalam wawancara itu kan yang penting adalah salah satunya adalah nama responden. Nah, gampang ya merapikan gini ya. Terus nama guru, profesinya ya guru ya kan. Apa? Ini misalkan sama bidang keahlian ya. Kalau guru itu kan dia mungkin bisa fokus ke matematika, IPA, IPS, atau apa. Nah, itu mungkin menjadi salah satu hal yang nanti akan mempengaruhi respon guru ya. Atau di sini siswa ditambahkan ya, mungkin mata pelajaran disukai. Nah, ini untuk mengecek dia itu seneng nggak sih sama bahasa Indonesia, atau mungkin dia lebih memilih yang lain daripada bahasa Indonesia gitu kan. Nah, itu untuk identifikasi saja. Nah, kemudian kita akan mengecek ya.
mengecek kaitannya dengan pertanyaan, ya, dengan pertanyaan. Yang pertama adalah kaitannya dengan ahli, ya. Menurut Bapak atau Ibu, apakah materi dalam media sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya? Oke. Kemudian, apakah media sudah sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan? Mbak Nia atau Mbak Eka, bagaimana seorang expert itu akan melihat media itu sesuai dengan model pembelajaran atau tidak? Sudah, kamu bawa medianya, kemudian kamu wawancarai, kan gitu. Loh, enggak, Pak Arif kan tanya, ketika teman-teman bertanya itu menanyakan kepada siapa? Expert, bahwa media ini sesuai atau tidak dengan model, pertanyaannya adalah apakah expert itu tahu model yang digunakan oleh guru? Nggak tahu? Tahu nggak kira-kira? Kalau ngasih tahu, tahu. Kalau nggak ngasih tahu, nggak tahu. Nah, itu yang Pak Arif apa? Bayangkan tadi gitu. Apakah expert itu melihat proses pembelajarannya? Enggak. Kalau tidak melihat proses pembelajarannya, kira-kira expert tahu tidak model yang digunakan? Tidak. Oke. Tapi bisa jadi nggak expert itu tahu model yang digunakan? Dari mana tahunya? Oke. Nah, kan di sini kan kita memvalidasikan media, ya. Media itu sebenarnya media itu sebenarnya fungsinya untuk apa, Mbak? Oke. Kalau panas, ya. Panas satu pindah ke pindah Bang. Panas, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan apa? Iya. Nah, konduktor itu apa? Ya media itu tadi, ya kan. Kita komunikasi, ya kan? Kita komunikasi.
menggunakan Google Meet. Google Meet ini sebagai media, gitu kan. Jadi kan media itu adalah fungsinya adalah mengantarkan pesan, ya kan? Mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima, gitu. Tidak hanya pesan ya, banyak hal ya, gitu. Tapi dalam kasus ini adalah bahwa media itu adalah sebagai alat bantu untuk mengirimkan, ya kan? Mengirimkan atau alat yang digunakan untuk membantu guru dalam mentransfer ilmunya, gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah bisa tidak expert itu tahu modelnya, kira-kira bisa nggak? Bisa melalui melalui nomor 2 ya. Belum bisa diketahui, tapi mungkin tidak bisa diketahui dari awal. Belum bisa ya. Oke. Sebenarnya bisa saja. Jadi sebelum kita mengajarkan, kita menyampaikan yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran, ya kan? Jadi RPP-nya disampaikan, sehingga di sana akan terlihat apakah media ini sesuai dengan model yang digunakan, gitu. Tetapi kalau teman-teman tidak membawa RPP, jadi teman-teman sudah membuat RPP belum? Belum. Nah, kalau belum, maka expert juga tidak akan tahu proses pembelajaran yang akan terjadi di sana. Ya. Maka kalau teman-teman tidak membawa RPP, poin ini lebih baik dihapuskan. Tetapi kalau teman-teman sudah membawa RPP, ya, desainnya seperti apa, maka itu bisa dimasukkan. Jadi ini tak tandai biru ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah media mendukung materi pembelajaran? Nah, ini pertanyaannya adalah, jadi kita hati-hati dalam menggunakan istilah media itu sebagai pendukung, ya, atau media itu adalah apa ya? Kalau saya sebenarnya lebih dekat dengan istilah sesuai, ya, kayak yang di atas. Jadi media itu dibuat itu apakah sudah sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan, ya. Jadi lebih ke kesesuaiannya, ya. Kita mau telepon gitu ya, mau telepon, tetapi medianya bagus, media kentongan dari yang terbuat dari emas misalkan, medianya kan bagus, tetapi sesuai atau tidak kan gitu, ya, pas atau tidak gitu. Nah makanya itu harus apa, poin kuncinya adalah bahwa media yang dibuat ini adalah sudah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Oke, itu ya. Jadi dari sisi ini ya. Dicatat ya Mbak ya, nanti ya. Oke. Kemudian yang keempat, apakah media cukup mudah dibuat atau diperoleh gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang apa? Tadi ya. Ke ini masuk dalam indikator apa? Mudah dibuat, mudah diperoleh itu fungsionalitas. Dari mana Mbak Eka, Mbak Nia?
Udah enggak. Jadi kembalinya kan ke kisi ya. Oke, ya udahlah nanti sambil dicari ya. Oke, intinya adalah jadi dia dari sisi pembuatannya ya. Kemudian yang kelima, apakah media mudah mudah untuk digunakan ya? Langsung aja. Apakah media mudah digunakan oleh guru maupun siswa ya? Apakah media mudah digunakan oleh guru maupun siswa? Nah, itu fungsionalitas tadi ya. Kemudian bagaimana waktu yang dibutuhkan ya? Kayaknya bagaimana ya? Berapa? Expert bisa nggak jawab berapa? Berapa lama? Ini maksudnya apakah waktu? Apakah waktunya cukup gitu? Lebih ke apa itu? Bagaimana waktu yang dibutuhkan, bukan bagaimana ya? Apakah bagaimana waktu? Nah, mungkin ada usulan dari teman-teman yang lain dulu, biar kita sambil cari-cari ya istilahnya ya. Waktu, kaitannya dengan waktu. Nah, gini aja. Apakah media ya cukup apakah media efektif untuk digunakan di dalam bukan. Apakah media efektif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Ya. Jadi insya Allah itu tahu maksudnya ya. Efektif itu kan jadi kalau tidak efektif jadi dia membutuhkan waktu yang lama pasti ya. Membutuhkan waktu yang lama. Gimana? Ada? Terus uh, padahal efektivitas itu akan berkaitan dengan waktu penggunaan. Kalau efisien terkait dengan murahnya tadi ya. Mudah dan juga murah untuk mudah dibuat. Nah, jadi kalau sudah ada waktunya ya efisien atau dipisah. Karena efektif dan efisien nanti kalau misalkan jadikan satu poin, maka nanti kalau dia hanya efektif saja, bisa jadi jawabannya nanti hanya separuh gitu ya. Nah, saran saya dipisah aja. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh ya, apakah media sudah sesuai dengan bukan cara ya, tetapi tahap ya, tahap tahap berpikir atau tahap perkembangan atau sesuai dengan tahap perkembangan siswa gitu. Kemudian yang kedelapan adalah
Apakah media sesuai dengan situasi atau kondisi. Nah, ini expertnya tahu tidak kaitannya dengan kondisi sekolahnya? Harusnya tahu. Jadi sebelum menilai dia marani sih ya jadinya. Ya, hubungan. Jadi terus bagaimana dengan situasi? Jadi bagaimana bukan hubungan media dengan ya. Bagaimana kesesuaian media dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Ya, jadi nanti kalau misalkan expertnya belum tahu, mungkin bisa salah satunya adalah teman-teman bisa menggambarkan gitu ya. Tapi kalau dalam satu daerah, insya Allah masih paham sih kondisinya. Iya. Kemudian bagaimana kemampuan guru dalam menggunakan media atau menerapkan media. Nah, ini expertnya ditanya tentang kemampuan gurunya. Padahal expertnya lihat gurunya tidak. Tidak. Tapi kalian meminta untuk menilai kemampuan guru ya. Jadi ini kembalinya ke poin yang kelima tadi, bahwa apakah media itu mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Ya kan? Ya, dieliminasi aja yang ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah menurut Bapak atau Ibu, apakah media pembelajaran milenial sudah efektif dan efisien? Nah, ini dipisah ya tadi ya. Oke. Sekarang Mbak Eka atau Mbak Nia, coba kalian praktekkan ya. Kalian praktekkan bagaimana cara bertanya untuk poin atau mungkin opening speech ya. Jadi pembuka sebelum kita wawancara itu kira-kira seperti apa? Silahkan disimulasikan. Mbak Eka yang jadi penanyanya, kemudian Mbak Nia yang menjawab, atau Mbak Nia yang bertanya, kemudian Mbak Eka yang menjawab. Silahkan. Expertnya mau apa? Iya, atau kebalik apa dibalik ya nggak apa-apa. Kan karena ini kan pedoman, ya kan? Nah, pedoman ini tadi kan ketika kita wawancara, itu nanti harus didesain bahwa pedoman ini dibuat mengalir gitu. Walaupun urutannya 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Tapi bisa jadi teman-teman tanyanya adalah setelah nomor 1 mungkin loncat ke 5 dulu, kemudian ke 4 dulu kan, nah kayak gitu. Ya kayak host itulah ya. Bang, ya silahkan. Pakai pembuka dulu. Iya dong. Ini buat nanti yang lain juga ya. Mahasiswa yang lain juga ya.
Iya, oke. Udah, setelah lihat. Ya, boleh saja. Mm-mm, mm. Iya, boleh, ya. Jadi medianya kemarin kan ada pedomannya toh, ada panduannya toh. Nah, itu aja dikasihkan gitu ya. Oke, cut dulu ya. Cut dulu, oke. Masukan dari Pak Arif yang pertama, openingnya masih terlalu formal. Jadi, apa? Seakan-akan nanti mungkin kayak diintegrasi gitu, interogasi ya. Kayak diinterogasi gitu ya. Jadi teman-teman enjoy saja, santai aja ya. Ya kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol gitu. Jadi ketika kalian ketemu dengan expert ya tanyakan dulu ya, nggak langsung to the point ya. Ada proses basa-basinya dulu ya, basa-basinya dulu. Jadi Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya gitu. Alhamdulillah sehat Mbak, Mbak Nu gimana kabarnya gitu. Oh ya saya juga sehat gitu. Sedang sibuk apa Bu sekarang gitu. Nah jadi dibangun dulu komunikasinya. Karena apa? Ketika kita wawancara, kemudian kita langsung tes ke tujuan gitu ya. Bisa jadi malah nanti lembar pertanyaannya itu diminta gitu ya. Diminta oleh si respondennya tadi. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Hindari itu. Oh iya Bu, di sini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu kaitannya dengan media yang sudah saya buat nih. Saya dengan teman saya ini. Nah,
Tapi media ini tuh saya masih ragu gitu ya. Kira-kira udah bagus atau belum ya Bu? Nanti mohon Ibu beri masukan ya gitu. Nah, dibangun ya kayak gitu. Sehingga nanti kita pertanyaan tuh ngalir gitu ya. Kemudian nanti misalnya sana responnya adalah, oh ya Mbak, itu gimana ya medianya ya? Boleh saya lihat. Nah, baru dikeluarkan. Ya, dikeluarkan, kemudian dijelaskan ya bagian-bagiannya, cara bermainnya bagaimana gitu ya. Kemudian nanti kalau ada hal yang perlu disampaikan gitu ya. Nah, setelah kita mensimulasikan itu tadi ya, sudah menunjukkan medianya itu tadi, baru kita bertanya. Nah, Bu, kalau menurut jenengan, kalau menurut Ibu, media ini kurangnya di mana ya gitu. Jadi kita tidak langsung apakah ini sesuai dengan tujuan atau tidak gitu ya, tetapi kita akan berbicara kelebihan dan kekurangannya dulu. Nah, nanti kan bisa jadi di situ tanpa kita menanyakan dia sesuai tujuan atau tidak, atau mungkin dia efektif atau efisien tidak, mungkin bisa jadi pertanyaan itu terjawab dari pertanyaan kita tadi, kelebihan dan kekurangannya tadi. Gitu ya. Jadi misalkan, wah Mbak, ini media ini bagus banget, tapi ini pasti harganya mahal ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa media ini itu tidak efisien gitu. Ya kan? Jadi jawaban-jawabannya tidak secara gamblang bahwa A harus dijawab A, B harus dijawab B, enggak. Tetapi bisa jadi itu tersirat dari apa yang sudah pernah kita komunikasikan. Nah, kayak gitu ya. Itu salah satu trik wawancara seperti itu. Karena beberapa mahasiswa ya kemarin waktu di semester 1, 2, 3 ketika wawancara sering kali seperti itu. Mbak, pertanyaannya tinggal dulu ya, besok tak jawab gitu ya. Jadi dia belajar dulu malahan malamnya ya kan. Enggak seperti itu ya, tetapi lebih lebih ke kita benar-benar pengen menggali informasi dari si responden itu terkait dengan media yang sudah kita buat. Karena di situ kalau spontanitas itu munculnya dia adalah sebuah kondisi yang benar-benar itu adalah menggambarkan kondisi media kita gitu ya. Gitu. Berbeda dengan kalau sudah ditinggal 1 hari 2 hari itu nanti datanya sudah berbeda. Gitu ya. Itu untuk trik untuk wawancara yang pertama. Nah, kemudian kalau di sini untuk wawancara kan memang tidak ada tanda tangannya ya, karena ini nanti adalah bentuknya pedoman. Jadi ini hanya untuk dipegang oleh si pewawancara saja. Nah, teman-teman waktu wawancara jangan lupa untuk melakukan recording ya. Record ya, jangan lupa melakukan record karena record itu nanti akan membantu kita untuk mengulang data-data yang dia sifatnya miss. Jadi kita tidak bisa kan mengingat semua gitu ya. Kecuali kemampuan kalian luar biasa ya. Itu kita harus mendapatkan data-data itu, kemudian kalau ada yang miss kita bisa memutar lagi. Ya, mutar lagi. Dan ada trik tambahan juga ya. Jadi ketika misalkan kalian pengen lebih cepat identifikasinya gitu ya, lebih cepat ke identifikasinya, mencari titik-titik jawaban dari apa yang ditanyakan tadi, itu di catatan kalian, di catatan bagian responden itu diberi keterangan menitnya. Ya, misalkan jawaban terkait dengan media pembelajaran apakah mendukung materi pelajaran ya, itu misalkan di recordnya dia berjalan di 4 menit 3 detik misalkan. Nah, maka di situ di bagian catatannya ditambahi menit keempat ya, detik ke-3 misalkan. Nah, itu kan jadi nanti ketika kita mau replay nggak dengerin dari awal lagi gitu ya. Tetapi kita tinggal menggeser di menit keempat ya kan, nanti tunggu berapa detik ya ketemu jawaban dari apa yang kalian cari. Itu salah satu triknya seperti itu. Ya. Di video juga boleh ya, di record suaranya saja juga boleh. Nggak masalah. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu kaitannya dengan pedoman wawancara untuk expert ini dulu. Dari kelompok lain boleh. Ada?
Oke, tidak ada ya. Nah, ini kelompok lain kalau mungkin menemukan istilah-istilah yang miss ya, atau mungkin ada tambahan ya, silahkan disesuaikan ya dalam proses pemilihan kata dan juga penyusunan pertanyaannya. Baik. Selanjutnya ya, pedoman wawancara untuk siswa ya, kelayakan media pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan kepada siswa ya, tentunya kita menggunakan bahasa yang berbeda ya. Kayak yang pertama adalah ini rencananya mau diwawancara ke anak kelas berapa? Nah, kelas 1. Seorang anak kelas 1, kira-kira dia paham nggak tujuan pembelajaran? Nggak ngerti. Maka pertanyaan nomor 1 sudah otomatis gugur, ya kan? Anak kelas 1, Dek, tujuan pembelajaranmu apa? Apa itu tujuan pembelajaran ya? Kita baru bacanya ABAB gitu ya. Ya, baru mengeja gitu. Hmm. 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 Itu. Nah, nanti berbenturan nggak sama pertanyaan yang lain? Kan gitu. Jadi, kalau tadi dikatakan apa? Lebih mudah ya? Nah, lebih mudah membantu atau tidak gitu ya, terbantu atau tidak. Nah, ini pertanyaan nomor 2, membantu atau tidak. Iya kan? Iya, makanya nanti akan berbenturan dengan pertanyaan yang lain atau tidak. Jadi, makanya kembalinya sebenarnya adalah ke indikator tadi. Ya, kembalinya ke indikator tadi. Jadi, ketika indikator tadi diturunkan untuk, wah, anak untuk kelas 1 gitu misalkan ya. Oh, anak kelas 1 ini tadi kalau ditanya terkait dengan tujuan, mungkin dia akan kebingungan gitu ya. Maka kalian boleh mencari istilah lain untuk terkait dengan tujuan. Ya. Tujuan itu adalah pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi itu adalah pemahaman, ya kan? Nah, maka itu sudah terfasilitasi di nomor 2, ya kan? Gitu. Dan ini saya mengapresiasinya adalah jumlah pertanyaan untuk expert dengan pertanyaan untuk anak, ya, sudah diturunkan. Ini sudah bagus, ya. Paling tidak ini ada proses apa? Seleksi ya. Jadi sudah mempertimbangkan kemampuan dari respondennya. Oh, anak kelas 1 itu kalau ditanya macam-macam jadi bingung misalkan, makanya jangan ditanya macam-macam gitu ya. Dan makanya pertanyaannya dipadatkan. Mungkin satu indikator dengan satu pertanyaan, tetapi kalau expert mungkin satu indikator ada beberapa indikator. Apa itu? Nah, itu ya. Oke. Kemudian apakah media apakah media. Nah, jadi gini teman-teman. Ini kita ibaratkan ya, kita ibaratkan kan Mbak Nia dan juga Mbak Eka ini kan memvalidasikan instrumennya ke Pak Arief. Misalnya Pak Arief sebagai expert gitu ya. Maka expert pun dia pasti berharapnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibangun itu sesuai dengan tahap perkembangan siswanya itu sendiri. Atau sesuai dengan tahap perkembangannya respondennya. Tadi expert sudah sesuai ya kan. Nah, maka untuk anak sekolah dasar ya pertanyaannya juga dibuat nada yang untuk anak sekolah dasar gitu ya. Gitu. Misalkan apakah menurut adik media ini mampu atau media ini membantu kamu
memahami materi yang diajarkan oleh guru misalkan, gitu ya. Menurut adik atau menurut kamu atau menurut siapa gitu ya, menurut kamu apakah media ini mudah untuk dibuat gitu ya. Nah kayak ini ya, ke bawah ini kayaknya udah kamu ya, mudah dibuat ya, mudah diperoleh ya. Kemudian waktu yang diperlukan menggunakan media cukup lama. Nah, jadi ini rumusan pertanyaannya saja ya. Rumusan pertanyaan saja. Apakah kamu suka dengan media ini ya gitu. Itu misalkan ya, itu pertanyaan pancingan mungkin ya. Suka, kenapa kamu suka dengan media ini? Itu misalkan. Karena media ini, nah itu sudah mengungkap dari sisi kelebihannya. Kalau menurut kamu kekurangannya apa? Kurangnya media ini apa? Kayak gitu. Nah ini ya, ini nanti kalian juga perlu berlatih ya, caranya berkomunikasi dengan anak sekolah dasar. Ya, jadi dibuat apa ya, opening speech-nya ya openingnya ya. Openingnya itu dibuat yang ya santai, relax gitu ya. Halo adek, lagi ngapain? Gitu. Ya kak, misalkan. Ada loh yang, halo dek, lagi ngapain? Lari malahan gitu. Kabur, ada juga kayak gitu. Makanya teman-teman harus apa, pinter-pinter ya pendekatannya gitu. Nanti selesai wawancara, makasih ya udah mau ditanya-tanya dan sebagainya. Kasih permen kah, kasih apalah gitu. Ini kakak punya kenang-kenangan atau apa. Ya. Nah, kalau untuk guru ya kurang lebih sama ya. Nanti ini persis dengan expert tadi ya. Ya. Insya Allah nanti pertanyaannya tinggal menyesuaikan dengan yang miliknya expert tadi ya. Jadi insya Allah tinggal menyesuaikan di sana. Ya. Baik, untuk wawancara, mungkin ada tanggapan dulu dari teman-teman. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang nih khususan untuk wawancara ya. Khususan untuk wawancara dulu. Silahkan. Ada mungkin? Belum ada ya? Mufiin, oke, Mas Mufiin silahkan. Salam, suaranya kecil banget ya Mas. Masih kurang keras ya. Udah ya? Ya. Hmm. 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 Oh ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang pertama ya, terkait dengan penggunaan bahasa saat wawancara ya. Karena wawancara ini kan membangun komunikasi untuk mendapatkan informasi gitu ya. Jadi ya kalian benar-benar harus banyak belajar dari host gitu ya. Dari host itu jadi kayak pembawa acara itu loh. Pembawa acara itu kan eh, coba teman-teman bayangkan ketika seorang pembawa acara itu bertanyanya itu apakah Bapak misalnya kaku banget gitu ya. Kaku banget akhirnya kan acara jadi nggak dinikmati gitu ya. Kemudian pertanyaannya begitu saklek sehingga dia respon apa, kita terlalu fokus dengan pertanyaan yang kita ingin tanyakan gitu ya. Makanya kan seorang host itu harus mampu ketika si narasumbernya itu tadi dia menjawab apa, itu
harus disambungkan dengan pertanyaan lain yang mungkin bisa jadi pertanyaan itu muncul di luar pertanyaan yang ada di dalam pedoman wawancara. Ya, kalau bahasanya santai saja ya, tapi tetap maksud saya tetap diarahkan agar nanti ceritanya nggak kemana-mana itu ya. Ada soalnya juga, jadi waktu wawancara itu ya, kita tanya terkait dengan media ya, dia cerita tentang anak istrinya, tentang tetangganya, tentang iya. Ya kita sesekali boleh agak melenceng sedikit gitu ya, tetapi jangan melencengnya keterusan gitu ya. Nanti malah lupa dari apa yang mau diwawancarakan itu. Nah, kemudian untuk wawancara ini apakah kelompok atau individu? Jadi ini kan penyusunan instrumen ini adalah tindak lanjut ya atau sambungan dari penyusunan media yang kemarin. Jadi media kemarin yang sudah berhasil teman-teman susun itu tadi, itu akan dinilaikan kepada 3 orang tadi, ya. 3 sumber tadi, ya. Akan dinilaikan ke 3 sumber. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab ya kelompoknya itu tadi. Gitu. Jadi nanti Pak Arief akan memberikan spare waktu buat teman-teman semuanya, ya. Misalkan di minggu besok, minggu depan ya, kalian harus sudah mendapatkan data wawancara kepada 3 orang responden. Nah, maka di situ yang kalian laporkan, yang kalian diskusikan adalah terkait dengan yang kalian sampaikan di pertemuan besok adalah terkait dengan hasil wawancaranya itu. Gitu. Kemudian ada spare 1 minggu lagi, yaitu untuk misalkan untuk pembagian angketnya gitu ya. Kemudian ada spare 1 minggu lagi mungkin untuk tadi wawancara, angket, dan juga observasi. Nah, ke observasi ini kan tetap kita harus nunggu sekolah masuk ya, tapi 2 minggu lagi semoga sekolahnya sudah mulai masuknya. Nah itu. Nah sehingga datanya kan dari komplit tuh. Sudah komplit di pertemuan yang terakhir nanti, kita sudah mempunyai data hasil uji coba di lapangannya. Jadi itu bisa kita sebut sebagai data hasil uji coba sehingga nanti teman-teman semuanya berpotensi untuk membuat haki ya. Jadi untuk media-media nanti yang Pak Arief rekomendasikan akan kita coba bantu fasilitasi untuk proses pengajuan HKI ya. Jadi karya cipta ya, karya cipta. Nah, jadi nanti teman-teman punya sertifikat kaitannya dengan itu gitu. Ya. Nah, tadi gitu Mas, ini masih tanggung jawabnya masih kelompok ya. Hanya saja hari ini untuk pengumpulannya Pak Arief ingin di individu ya, agar kita tahu masing-masing tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa, begitu. Begitu, ada lagi silahkan yang mau bertanya mungkin. Oke, cukup ya. Oh ya, gimana Mbak Mediana? Medianti? Oh iya. Oh, penamaan file di dalamnya ada identitasnya ya. Kalau di Mocha, insya Allah langsung terdeteksi otomatis, ya kan? Jadi kan uploadnya by account, jadinya dia akan terdeteksi otomatis. Jadi untuk file name-nya saya pikir tidak masalah. Yang penting nggak, file name-nya nggak ada. Yang penting bukan file name kelompok lain ya. Nanti kalau kelompok lain dikumpulkan ya, nanti resiko sendiri ya. Oke. Begitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan melanjutkan ya di bagian angket ya. Di bagian angket, jadi angket ini kemarin terbagi menjadi 3 juga ya, 3 diperuntukkan untuk 3 responden ya. Jadi untuk ahli ya, untuk ahli adalah nanti diberi namanya bukan angket ya, tapi adalah
lembar validasi ahli, ya. Lembar validasi ahli terkait dengan media pembelajaran, ya, media pembelajaran apa gitu. Jadi di sini untuk khusus ahli ya, lembar validasi ahli terkait dengan ahli nah gini aja ya. Nah ini sepertinya harus kita modifikasi tempatnya ya, tata letaknya ya. Jadi nama ahlinya tidak ada di atas ya. Ini aja. Melia. Apa tadi? Media lingkaran asik. Media lingkaran asik. Nah, itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Loh, kelas 1 atau kelas 5? Kelas 1. Kelas 5. Kelas 1, hari dan tanggalnya kapan, ya kan? Petunjuk ya. Pada angkat ini terdapat pertanyaan. Pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam kaitannya dengan ini pernyataan yang tidak perlu ini. Jadi petunjuk ya. Jadi petunjuk itu adalah setiap pernyataan secara terpisah jawab. Ketika kita berbicara sama ahli, jangan menggunakan bahasa kayak gini ya. Jawabanmu terhadap satu pertanyaan tidak dipengaruhi oleh jawaban dari pernyataan lain. Nah, jadi dicari nanti ya petunjuknya ya. Petunjuknya harus disesuaikan dulu ya. Berikan tanda checklist ya pada lembar yang sudah disediakan. Kemudian ini kalau ini menggunakan sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, maka di sini mendingan mau dibuatnya kayak gini aja. SS S kayak gitu. Ya. Ini TS S STS ya. Nah, ini tinggal nanti menyesuaikan, ya kan? SS S TS dan STS. Nah, yang pertama ya, media menarik untuk digunakan dalam pembelajaran, ya. Sesuai ya pilihannya ya, setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Oke. Materi pada media sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke. Media mendukung penyampaian materi. Media mudah diperoleh atau dibuat. Media sesuai dengan fase kognitif siswa, ya. Jadi di sini ada kelasnya. Media mudah untuk digunakan oleh guru dan peserta didik. Ya. Kalau di sini siswa, di sini peserta didik, maka di sini terjadi inkonsistensi. Jadi kalau menggunakan istilah siswa, siswa terus ya. Peserta didik terus. Gitu ya.
Persiapan sebelum menggunakan media tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke. Penggunaan media meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penggunaan media sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Kemudian penggunaan media sesuai dengan kemampuan mengajar guru, ya. Dan yang terakhir adalah media efektif dan efisien digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada kritik dan saran. Kemudian, bentar, Pak Arif cek dulu ya. Kemarin kayaknya ada nih. Bentar, tak carikan dulu. Instrumen. Oke, udah sementara mungkin ini dulu aja nggak apa-apa. Tapi di sini harus ada pernyataan ya, teman-teman. Besok kalau mengisi ini ya, jadi di sini harus ada orek-orekannya si ahli materinya itu tadi. Jadi dan diarahkan ya, diarahkan untuk mempertegas bahwa satu media ini layak digunakan atau tidak, ya. Kalau tidak katakan tidak, kalau layak katakan layak gitu ya. Dan itu ditulis di sini. Ya. Jadi nanti ada pernyataan misalkan media ini layak digunakan untuk digunakan di sekolah dasar. Dan itu hasilnya ya harus sesuai dengan checklistnya ini tadi. Misalkan checklistnya ada di kanan semua gitu ya. Kemudian endingnya dia mengatakan bahwa media ini layak gitu ya. Nah, maka itu perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi seimbang ya. Kemudian susunan ini ya. Susunan ini macam-macam, ada yang sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada yang seperti ini, ada yang dari kecil ke tinggi. Jadi STS dulu, baru TS, baru S, baru SS gitu ya. Apalagi yang angka tadi ya, angka tadi biasanya malah dia dari 1, 2, 3, 4 biasanya. Ya. Gitu. Itu untuk angketnya. Dan juga ahli materinya ya, dituliskan namanya. Jadi ahli materinya tinggal tanda tangan di sini, di bagian bawah ini. Ya. Dia ahli materinya siapa? Dia tinggal tanda tangan untuk mengesahkan bahwa media ini layak untuk digunakan. Oke. Itu ya. Kemudian yang angket untuk guru kurang lebih hampir sama. Ya. Tapi judulnya adalah angket ya. Kalau di atas kan lembar validasi ahli. Kalau yang di bawah bunyinya adalah angket lembar angket ya. Lembar angket untuk guru. Nah, terkait dengan nanti nama media dan sebagainya nanti ditaruh di bawah saja identitasnya ya. Sama persis yang di atasnya, petunjuknya juga sama. Ya, jadi kalau dengan guru itu tidak boleh kata-kata mumu tadi loh. Ini ada nggak? Ada juga ya. Nah, itu harus disesuaikan ya. Jawabanmu terhadap, nah ini. Ini harus diperhatikan. Ya. Oke. Nah, ini jadi tinggal diubah aja nanti, disesuaikan ya.
Nah, kalau untuk siswa, ya, ini lembar angkat siswa. Nah, ini boleh pakai mumu gitu boleh. Ya kan? Padahal ini terdapat berapa 10 atau 9 pernyataan gitu kan. Pertimbangan baik-baik setiap pernyataan dalam kaitannya, dalam ini enggak aneh ya. Pada angket ini terdapat pernyataan, pertimbangan baik-baik setiap pernyataan. Agak ambigu ini ya nih. Terdapat 9 pernyataan. Ya kan? Pahami, ya kan? Kan lebih anu. Pahami setiap pernyataan dan tentukan pilihan atau pahami setiap pernyataan dan tentukan pilihan sesuai kondisi media gitu. Pastikan jawabanmu tidak dipengaruhi oleh jawaban orang lain gitu aja. Atau pernyataan lain. Ini dipindah aja. Kondisi apa lagi? Media kok media. Nah, kayak gini. Udah ya. Nah, untuk anak kelas 1 ya. Ini bisanya ngisinya bareng-bareng ya. Bahasanya diperingan gitu ya. Tampilannya. Ya, nggak apa-apa. Dibacakan nggak apa-apa. Jadi tampilan itu tidak dekat ya dengan anak kelas 1 ya. Mungkin bisa diganti dengan bentuk ya. Atau mungkin apa ya? Warna ya, bentuk dan warna media itu menarik misalkan. Media menarik. Nah, itu setuju, tidak setuju. Nah, kayak gitu. Ya, ini butuh pendampingan dan juga mungkin yang masih bisa disederhanakan ya. Karena nanti penjelasannya kan waktu teman-teman sambil membacakan ini gitu ya. Sambil membacakan ini nanti jadi tahu. Oke. Kayaknya itu ya untuk angket ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Pak Arief lanjutkan ya.
Oh ya, silakan. Oh iya, ada ya. Diangkat bisa diskorkan gitu ya. Jadi nanti konversinya adalah ketika dia sudah dipilih misalkan setuju, sangat setuju, tidak setuju dan sebagainya, baru kita konversikan ke dalam skor gitu. Kan ini nanti kan direkap ya kan, direkap di bawah ya kan, direkap di bawah. Kemudian setuju, sangat setujunya ada berapa, tidak setujunya ada berapa. Kemudian dihitung ya, di total ya, sehingga nanti kita mengetahui total dari masing-masing gitu. Nah, kaitannya dengan ini dirubah, ini kan untuk membantu responden sebenarnya. Kaitannya dengan memilih setuju, tidak setuju, sangat setuju dan sebagainya itu tadi. Karena 4, 3, 2, 1 itu kalau kita mau jawab itu kan 4 tadi apa ya gitu ya. Setuju atau sangat setuju, sangat tidak setuju ya dan sebagainya. Itu jadi harus berpikirnya agak panjang ya. Makanya kita fasilitasi itu, tapi nanti kita dalam proses pengolahan datanya kita sesuaikan dari skor bobot dari masing-masing skor gitu. Gitu Mbak Adina. Apanya? Datanya. Hmm? Oh, enggak. Jadi eh, penskoran itu nanti dia akan menilainya per item. Jadi ya satu hal yang perlu diingat adalah bahwa angket ini nanti kan respondennya tidak cuma satu, ya. Kecuali yang mungkin expert ya. Kalau yang expert ya dia satu gitu kan. Tapi kalau untuk guru dan juga untuk siswanya ya, nanti kan akan ada data yang akan di average-kan gitu ya. Jadi contoh soal nomor satu ini tadi, siswa yang pertama menjawab 4, yang kedua menjawab 3, yang ketiga menjawab 4, yang keempat menjawab 2 misalkan. Nah itu nanti kan jadi kita average ya skornya untuk soal nomor satu ini tadi atau pernyataan nomor satu ini tadi dia bobotnya berapa? Average-nya itu tadi ya. Nah, average ini tadi akan digunakan untuk menilai bobot pencapaian indikator tadi ya. Makanya ini akan sulit diterjemahkan kalau instrumennya tidak ada indikator yang digunakan. Gitu ya. Jadi contoh satu indikator pertama itu diwakili oleh soal nomor satu dan nomor 2. Maka ini masing-masing soal ini tadi diskor dulu, ya kan? Satu dihitung dulu, dua dihitungnya dulu, ya kan? Kemudian itu nanti kan dia mempunyai perannya masing-masing. Nah, tetapi kalau dilihat dari indikatornya, nanti dia ini di average. Tapi kalau untuk merincikan di bagian pembahasannya, nanti dia akan dibahas satu per satu. Gitu. Yang pertama misalkan media ini efektif, ya kan? Media ini efisien. Nah, efektifnya nanti skornya berapa dibahas, media ini efisien, ini juga dibahas. Pembahasan ini akan mendukung indikator yang keberapa gitu. Misalkan indikator yang pertama, maka indikator pemenuhan indikator yang pertama itu tercapai, gitu kan? Atau tidak tercapai, nah, tergantung hasilnya. Nah, keseluruhan kualitas dari media ini tadi, ya, itu akan dilihat dari ketercapaian seluruh indikator. Jadi semua, ya, semua persentasenya berapa, gitu.
Paham ya Mbak Adina ya? Bingung. Oke, mungkin nanti kita butuh sesi khusus ya terkait dengan pengolahan data hasil angket. Nah, itu nanti akan kita bahas waktu teman-teman sudah punya data angketnya. Gitu aja. Ya. Karena kalau tak gambarkan gitu kayaknya nanti teman-teman akan ya rada bingung juga ya. Gitu. Penting simulasi aja. Gitu ya. Nanti untuk apa? Simulasi angketnya ya. Karena itu nanti akan munculnya ya coding 4321 itu. Tapi nanti pakai Excel bisa kok itu. Di apa? Istilahnya dibuat semacam coding itu bisa. Nggak usah. Nanti yang penting teman-teman dapat datanya dulu, nanti baru kita bahas kaitannya dengan bagaimana cara mengolah data angket gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau belajar dulu juga bisa, nanti waktu pertemuan berikutnya mungkin nanti kita bisa malah berdiskusi gitu ya. Gitu ya, nanti terkait dengan data ini ya. Kemudian kalau angket tidak ada kritik dan saran, ya nggak ada. Jadi angket itu murni dia adalah kaitannya dengan penilaian terkait dengan pernyataan yang sudah kita berikan, ya. Itu. Kemudian respondennya ya. Di sini boleh ditulis di responden, boleh ditulis siswa ya. Kemudian dia tanda tangan. Gitu. Oke? Cukup ya. Baik, yang selanjutnya adalah lembar observasi kegiatan siswa ya. Jadi ini petunjuknya adalah berilah tanda checklist pada kolom sesuai dengan aktivitas yang dilakukan ya. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia, hari dan tanggal. Nah, ini jadi sudah masuk dalam proses pembelajaran. Nah, ini kita nunggu online apa? Pembelajarannya berlangsung dulu ya. Kemudian butir yang diobservasi ya. Hmm. Nah, Mbak Eka atau Mbak Nia, kenapa ini munculnya adalah berdoa sebelum pembelajaran dimulai, bertanya, mengemukakan gagasan gitu. Oh, bagian dari awal pembelajaran ya. Jadi di awalnya yang diobservasi itu ya. Iya. Jadi kemarin kan Pak Arif kayak seingat saya kemarin Pak Arif sudah menceritakan bahwa ketika kita menghadirkan sebuah media yang menarik ya, di awal pembelajaran siswa itu dia sudah akan reaktif gitu ya. Bukan reaktif ya. Dengan akan aktif untuk bertanya. Bu, itu apa, ini apa, dan sebagainya. Nah, maka di situ yang diobservasi di bagian awal ya, awal pembelajaran itu apa gitu. Kemarin Pak Arif menyampaikan itu tidak? Lupa ya. Oke. Mungkin yang lain ingat apa yang kemarin Pak Arif sampaikan? Kayaknya saya pernah berbicara terkait dengan itu. Semoga aja memang di kelas ini ya. Saya khawatir kalau di kelas lain ya. Jadi tapi kaitannya dengan media kayaknya ya di sini ya. Itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi yang dilihat adalah aktivitasnya. Jadi kalau observasi ya, observasi itu kan tidak membutuhkan pernyataan sebenarnya. Ya. Jadi ini dikategorikan saja menjadi 3 kolom. 3 baris ya. Baris pertama adalah waktu kegiatan awal,
kemudian baris kedua adalah kegiatan inti, kemudian baris ketiga adalah terkait dengan kegiatan akhir. Ya. Nah, yang diobservasi apa? Di kegiatan awal. Di kegiatan awal adalah melihat respon siswa terhadap media. Ya. Respon siswa terhadap media. Jadi kan kita nggak bisa itu memprediksikan, walaupun kita mungkin punya hipotesis ya, bahwa wah anak ini nanti pasti akan rame nih gitu kan. Rame itu kan baru prediksi kita. Tapi ketika kita hadirkan media itu, kita lihat anaknya itu tadi dia biasa-biasa aja ya kan. Liatin terus gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu dicatat. Maka di situ seorang observer itu dia harus benar-benar jeli terkait dengan respon siswanya itu tadi. Kalau dia nyata-nyata langsung dekat, langsung banyak tanya, nah itu kan enak ya kita ya. Tapi ada kan yang modelnya dia malu-malu gitu ya. Yang lain maju dia diam aja gitu ya. Maka itu dicatat gitu ya, dicatat. Itu proses observasi. Nah, kemudian di kegiatan inti juga sama ya. Kegiatan inti itu kita juga melihat seberapa besar peran media itu ya terhadap proses pembelajaran ya. Apakah benar dia mengaktifkan siswa? Apakah benar dia itu membantu memahamkan siswa gitu ya? Atau malah dia menjadi pengganggu gitu ya? Atau dia mungkin malah menjadi bagian yang menghabiskan waktu jam pelajaran gitu ya? Itu kan yang akan menjadi catatan buat teman-teman semuanya. Gitu. Makanya itu nanti akan menjadi catatan di sana. Jadi dalam proses observasi itu kita akan lebih banyak mencatatnya. Ya. Di situ ada hal-hal yang baiknya apa, yang kurangnya apa. Nah, itu kolomnya mungkin agak dilebarkan ini Mbak Eka ini. Ya. Dilebarkan, kemudian difokuskan pada kegiatan awal, inti sama kegiatan akhir. Gitu ya. Nah, ini tinggal ditambahkan observernya siapa. Ini terkait dengan siswanya. Kemudian lembar observasi kegiatan, lembar observasi guru. Kalau ini yang atas kan lembar observasi siswa ya. Pada proses pembelajaran menggunakan pada proses pembelajaran berbantuan aja. Milea. Ya. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Itu untuk guru juga sama. Jadi guru itu diobservasi juga. Oh, gurunya bingung nih gitu. Oh, gurunya canggih nih gitu. Oh, gurunya ini. Nah, itu untuk jadi catatan. Hal positifnya apa, yang kurangnya apa. Sehingga hal yang negatif itu nanti akan menjadi perbaikan gitu ya. Dasar perbaikan untuk penyempurnaan media yang sudah dibuat. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Baik, itu mungkin yang bisa Pak Arif sampaikan. Ada pertanyaan dulu. Oh ya, silakan. Betul sekali. Jadi ya observer ya, sebagai observer itu adalah bahwa kita di sana lebih ke pengamatannya. Pengamatan guru gitu ya, pengamatan siswa. Jadi waktu kita mengobservasi lebih fokusnya ke itu. Tapi kan ketika kita mengobservasi itu kan kita juga teringat ya. Teringat dengan instrumen-instrumen yang lain gitu. Ya, instrumen wawancaranya, instrumen angketnya gitu ya. Jadi kita nanti juga akan sedikit banyak akan kembali ke sana juga gitu.
Tadi ketika misalkan diangket dia menghasilkan pernyataan yang efektif, mudah digunakan gitu ya. Apakah itu nanti juga terkonfirmasi di data observasi gitu, ya kan? Kan seperti itu. Jadinya itulah yang disebut dengan triangulasi data. Ya, triangulasi data. Triangulasi data yang diperoleh dari triangulasi sumber dan juga triangulasi metode. Ya, metodenya observasi, wawancara, angket dan sebagainya. Kayak gitu, Mbak. Ya, nggak masalah. Nanti di ini kan ya, poin-poin apa ya? Bukan poin-poin, tapi bisa kosongan ya. Jadi template-nya yang kita sajikan adalah template-nya saja. Ya, biar nanti ke teman-teman waktu melihat itu pendahuluan, inti, akhir, nah itu ada space ya, intinya dia ada space. Dibuat kayak Mbak Eka tadi juga bagus ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi catatan baik diletakkan di kolom baik, catatan buruknya apa taruh di buruk. Jadi nanti kita bisa memilah secara langsung. Itu juga lebih bagus. Yeah. Oke. Silakan Mbak Medianti. Mbak Medianti angkat tangan ya tadi ya? Yuk Mbak Medianti silakan. Ya. Oh, kepencet. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya. Mm-mm. Banyak ya. Insya Allah nanti saya unggah di YouTube. Insya Allah. Ya. Ye. Ya. Ye. Ya. Kadang Pak Arif mau menempelkan di muka itu sok banyak nggak sempatnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di YouTube aja ya. Beberapa pertemuan kemarin insya Allah sudah Pak Arif unggah juga. Ya. Begitu? Cukup teman-teman? Baik, kayaknya sudah cukup ya ini ya. Oh ya, silahkan Mbak Septi. Instrumen observasi, batasan soal. Kalau observasi malah kosongan, Mbak. Tadi udah ditanyakan Mbak Adina. Ya, karena observasi itu kan kita sulit ya memprediksikannya ya. Makanya dia tidak ada apa, justru malah kosongan saja. Jadi pendahuluan, tapi di sana ada catatan baiknya dan nanti catatan buruknya. Gitu. Ya. Nah, ya. Oke. Ada lagi mungkin? Oh ya, silakan. Hmm. Hmm. Itu kemarin apa tahu medianya? Hmm. Oke. Tapi ada aktivitas pembelajarannya kan di dalam? Hmm.
Mm-mm. Oke. Jadi ada proses yang terjadi ya. Mm-mm. Nah, maka karena tidak ada itu jadi nggak ada gurunya gitu kan? Ya, oke. Nah, kalau available untuk di menghadirkan guru gitu ya, menghadirkan guru dalam penggunaan media itu, saya pikir nggak masalah. Jadi yang kita anu adalah prosesnya ya, proses guru itu tadi menggunakan itu. Karena gini, dalam proses pembelajaran itu, otomatis kan siswa setelah mencapai sesuatu hal, itu kan mereka harus melaporkan ke gurunya. Iya nggak? Harus melaporkan ke gurunya terkait dengan pencapaian kompetensinya. Nah, maka dari itu ada selalu ada bagian yang harus diolah oleh guru itu tadi, gitu. Jadi ketika guru menerima misalkan report dari siswanya terkait dengan penggunaan aplikasi apa, nah itu bagi guru itu media itu membantu atau tidak, gitu. Ya, makanya kita lihat bagaimana si guru tersebut tadi menggunakan media yang sudah digunakan tadi. Kalau ini dari jawaban Mbak Adina tadi ya, bisa ada bisa tidak ya. Jadi kan bisa ada ya kan. Nah, maka Mbak Dina dan Mbak ini fokusnya adalah ke sana. Begitu. Iya, betul. Iya. Enggak. Jadi gini, hari ini ya, tugas pemenuhan untuk pencapaian itu tadi adalah untuk tugas penyusunan teman-teman semuanya. Ya, untuk anu yang belum fix pun nggak masalah. Ya. Jadi intinya terpenuhi dulu untuk tugas hari ini, teman-teman wajib unggah. Nah, karena minggu depan teman-teman harus sudah mendapatkan data untuk wawancaranya, untuk kita bahas, gitu. Jadi kapan deadline untuk instrumen ini clear sebenarnya sampai akhir ya sampai teman-teman semua bisa mengumpulkan antara data wawancara dan juga data instrumennya, gitu. Ya, jadi dipastikan dulu fix antara instrumen yang mau digunakan ya itu difikskan dulu agar nanti data yang diperoleh juga sesuai. Nah, itu kan minggu depan kan kita yang mau baru kita bahas adalah terkait dengan hasil wawancaranya. Minggu berikutnya nanti yang akan kita bahas adalah terkait dengan angketnya. Minggu berikutnya nanti akan berbicara terkait dengan hasil observasinya. Jadi tahapannya ada di sana, ya. Gitu ya. Ya, karena untuk apa? Nanti fungsinya adalah untuk itu tadi, pengambilan datanya itu tadi. Jadi ibaratnya teman-teman itu mau ngarit gitu ya. Ngarit anu enggak ya, teman-teman UMC ya. Kalau mau cari rumput itu ibaratnya ini adalah pisaunya gitu. Gaman nih kalau bahasa Jawa itu gaman. Senjatanya itu adalah instrumennya itu tadi. Ya. Sehingga nanti kalau misalkan kalian mau motong rumput kok pakainya misalkan pisau kecil ya nggak dapat datanya ya. Kecil datanya terlalu sedikit rumputnya. Kayak gitu. Makanya ini benar-benar difikskan ya kan. Instrumen tadi wawancara nanti videonya sesegera mungkin Pak Arif unggah ya. Nanti bisa disimak ulang kaitannya dengan diskusi kita sore hari ini. Begitu. Gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, kayaknya sudah nggak ada ya.
Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti dipastikan saja instrumennya. Tapi untuk wawancara tadi insya Allah sudah fix ya. Rata-rata tinggal mengadopsi saja, disesuaikan dengan kondisi di masing-masing media ya. Karena ini kan medianya ada yang serupa, ada yang benar-benar beda gitu ya. Terus dikondisikan dan juga teknik kalian dalam mewawancara itu tadi menjadi satu kunci yang cukup penting gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Ya, nanti kalau ada yang masih belum jelas ya, bisa diputar ulang, dipahami ulang ya, sehingga nanti teman-teman semua bisa memahami materi ini dengan utuh gitu ya. Begitu. Oke, baik. Mungkin itu saja dari Pak Arif ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Apabila ada kekurangan dan saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.